Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu, serta memahaminya. Dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 4-6 yang berkata demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, peristiwa di mana Allah menampakkan diri kepada Musa merupakan momen yang menunjukkan betapa seriusnya rancangan Allah kepada bangsa Israel. Betapa tidak, setelah melewati perjalanan fisik dan mental yang begitu berat, dengan adanya pengejaran dari Firaun, maka tibalah mereka pada waktu di mana Allah hendak meneguhkan rancangannya bagi bangsa Israel seutuhnya. Hal ini nampak pada Keluaran pasal 19, yang di dalamnya berisi mengenai janji-janji Allah. Sebelum adanya perjumpaan ini, ada orang-orang yang menganggap bahwa konsep Tuhan adalah suatu konsep yang tidak pasti, yakni dengan terlalu banyaknya persungutan yang muncul dari bangsa itu ketika menemui masalah. Hal ini sangat beralasan mengingat bahwa pengalaman menjadi budak sekian lama membuat mereka bertanya tentang keberadaan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum mereka menerima hukum Taurat, Allah terlebih dahulu menyatakan perjanjiannya dengan sebuah pengarahan yang tegas. Kamu telah melihat, berbicara tentang apa yang dikerjakan Allah bagi mereka. Dari sini Allah melanjutkan dengan sebuah pernyataan, jika kamu sungguh-sungguh, artinya mendengar firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Dari pernyataan Allah ini kita menemukan bahwa sebenarnya Allah ingin umatnya memahami betapa mulianya rancangan-rancangan Allah yang akan terus-menerus Allah kerjakan bagi umatnya yang dengan segenap hati percaya kepadanya. Kata sungguh-sungguh merupakan tindakan awal yang menentukan seseorang untuk memahami firman Tuhan dan mengenal siapa Tuhan itu. Hasilnya tentu adalah kita bisa melakukan firman Tuhan tepat seperti apa maunya Tuhan. Bukanlah sebuah perkara yang berat jika seseorang memiliki kesungguhan hati untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan janji Tuhan.
Indikator yang tepat dalam mengukur kadar kesungguh-sungguhan kita adalah bagaimana kita berpegang pada perjanjian yang Allah janjikan di dalam firman-Nya. Belajar dari Nuh yang memegang perjanjian Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kesungguhan hati Nuh telah membuat dia dan keluarganya diselamatkan dengan kesediaan Nuh untuk membuat bahtera dan harus menunggu 120 tahun lamanya sampai air bah itu datang. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 22 mengatakan, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya." Dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 juga mengatakan, "Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya." Kesungguh-sungguhan dalam memelihara perintah Tuhan membawa Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Alkitab juga menyaksikan bahwa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jika Nuh telah memegang janji Tuhan dengan melakukan berbagai petunjuk yang harus dia lakukan, bagaimana dengan kita? Yang Allah mau untuk kita lakukan adalah dengan menunjukkan kepadanya sikap hati kita yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Bangsa Israel diberikan penawaran yang begitu sempurna dari Allah. Dikatakan bahwa jika kamu akan menjadi harta kesayangan, artinya untuk masa yang sekarang ini, perhatian Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Dan juga dikatakan, jika kamu akan menjadi kerajaan imam, artinya untuk masa yang akan datang, kita pun akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Setiap kita yang percaya juga memperoleh janji yang sama dari Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah menjadi orang-orang yang memiliki kesungguhan hati dalam menantikan janji Tuhan yang sempurna tergenapi dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel yang telah menerima janji Allah, terus berjalan sampai tiba di tanah perjanjian. Seperti Nuh yang membangun bahtera, menanti dengan setia hari penyelamatan itu tiba bagi keluarganya. Seperti hidup kita yang telah diselamatkan, menanti dengan sabar kedatangan Yesus kali kedua. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Jadi, sebagai orang yang menjadi harta kesayangan Allah, kehidupan kita telah dijamin Allah, baik untuk masa sekarang ini dan untuk masa yang akan datang. Jika kita sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Allah, maka rancangan Allah bagi kita akan tergenapi dengan sempurna pada waktunya Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 19 mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan atas umat-Nya bukanlah sesuatu yang kecil atau sembarangan. Allah menghendaki agar umat-Nya memiliki kesungguhan hati dalam mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. Kesungguhan hati ini bukan hanya sekadar emosi sesaat atau niat yang menggebu-gebu di awal, melainkan sebuah komitmen yang konsisten dan berkelanjutan yang tetap teguh, sekalipun menghadapi rintangan dan pencobaan. Inilah yang membedakan iman yang sejati dengan iman yang hanya di bibir saja. Kesungguhan hati akan terlihat dari tindakan nyata, seperti Nuh yang dengan sabar dan taat membangun bahtera meskipun dunia mengejeknya. Kesungguhan hati juga akan nampak dalam ketekunan kita berjalan bersama Tuhan, meskipun jalan terasa panjang dan melelahkan. Banyak orang mungkin mudah menyerah ketika doa-doanya belum dijawab, atau ketika menghadapi jalan buntu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan tetap setia, sebab ia percaya bahwa Allah yang berjanji adalah setia. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu iman yang kokoh, hati yang taat, dan kehidupan yang berserah penuh kepada rancangannya yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, janji Allah dalam bagian ini sangat meneguhkan kita, yaitu
menjadi harta kesayangan, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Status rohani ini bukan hanya sekedar identitas, melainkan juga mengandung tanggung jawab besar. Sebagai harta kesayangan Allah, kita hidup dengan jaminan kasih dan perhatiannya yang tiada henti, karena mata Tuhan tertuju kepada kita dari masa kini sampai kekekalan. Sebagai kerajaan imam, kita dipanggil untuk mewakili Allah di dunia ini, membawa doa syafaat, memberitakan Injil, dan menjadi jembatan kasih bagi orang lain. Sebagai bangsa yang kudus, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia, menjaga kekudusan hidup, dan menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, serta pikiran. Semua ini hanya mungkin jika kita memiliki kesungguhan hati. Sebab tanpa kesungguhan, kita akan mudah hanyut oleh arus dunia dan kehilangan arah dalam perjalanan iman. Karena itu, marilah kita belajar dari Nuh yang bertekun, dari bangsa Israel yang diajar untuk taat, dan dari teladan Yesus Kristus sendiri, yang dengan setia sampai mati di kayu salib. Dengan demikian, hidup kita bukan hanya menantikan janji Tuhan, tetapi juga memuliakan Dia dalam setiap langkah iman yang kita jalani, sampai akhirnya kita menerima kepenuhan janji Tuhan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan Engkau dan berpegang pada perjanjian-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menetapkan kami sebagai harta kesayangan-Mu, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tolonglah kami agar dengan hati yang tekun dan setia, kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, meskipun jalan kehidupan penuh tantangan. Ajarlah kami untuk tetap setia seperti Nuh, yang tidak menyerah walau menunggu begitu lama, dan seperti bangsa Israel, yang Engkau tuntun menuju tanah perjanjian. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, dan pada waktunya Engkau akan menggenapinya dalam hidup kami. Kuatkan kami untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kesungguhan hati sampai akhir, demi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu Tuhan, dan biarlah damai dan sejahtera-Mu mengalir buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dan biarlah Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Hamba berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini di channel ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.